Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita sampai pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang masih ada di luar, silakan masuk ke dalam. Kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Kita katakan berkat murah. Kita berpuji. Kami ada oleh karena Engkau. Kami boleh datang karena Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya.
kita katakan lebih dalam menyembahmu. Sungguh besar kasih setiamu. Sungguh besar setiamu.
saat ini Engkau memberi otoritas bagi kami, dan sebagai hamba Tuhan, kami dipercayakan Tuhan untuk menyatakan kebenaran yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ketika kami menyembah-Mu di tempat ini, di rumah-Mu, kami tidak mengizinkan roh lain bekerja. Oleh sebab itu kami bersatu hati, segala macam bentuk kuasa roh iblis, kuasa kegelapan, setan, roh jahat, kami tolak dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Dan hati kami penuh dengan puji-pujian, dan kami menaikkan ucapan syukur kami hanya kepada Tuhan yang hidup. Dan saat ini Engkau menjamah hati kami, Engkau melihat setiap hati, dan Engkau Tuhan memandang hidup kami, sebab tak satu pun tersembunyi di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya Yesus Tuhan berkuasa, memberikan kepada kami otoritas. Pada saat ini Bapa, sebelum kami datang kepadamu, kami memohon ampun atas dosa, perkataan, perbuatan, pikiran kami yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan, agar kami layak menerima pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Oleh sebab itu perbaharui perkataan, pikiran, hati kami, supaya kami senantiasa menjadi berkat bagi setiap orang. Dan kami yakin Tuhan, Engkau sang pembela kami yang agung, Engkau penolong kami, dan Engkau menjadi kota benteng pertahanan kami. Sebab Engkaulah Yesus yang memiliki kuasa atas seluruh hidup kami. Berkati seluruh kehidupan umat-Mu, dan kami percaya seluruh jiwa-jiwa datang untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Urapi seluruh para pelayan-Mu, pemain musik, pemimpin pujian, singer, penari tamborin, dan seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Semuanya diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Dan saat ini hati kami senantiasa mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan sediakan. Tuhan, kami mau memberi persembahan, persepuluhan milik Tuhan. Kami mau memberi ucapan syukur kami. Kami mau memberi apa yang kami beri hari ini sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Dan kami mau beri dengan senang hati, sebab Tuhan selalu menyatakan berkat-Nya bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, dan kami percaya segala berkat kemuliaan kami kembalikan kepadamu, dan Engkau melimpahkan kasih-Mu bagi kami sekalian, dan kami bersuka cita di dalam Tuhan. Dan kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudaraku. Apa kabarnya saudaraku? Apa kabarnya saudaraku? Haleluya, puji Tuhan. Kita mau bersorak-sorai, kita katakan Roh Kudus tercurah di tempatmu. Haleluya. Kita percaya bahwa
kesedihan itu, gue diberi kuasa Raja Mulia. Haleluya. Diberi kuasa
Terpujilah Engkau Bapa. Kami bersyukur di pagi hari ini ya Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kemampuan kami. Kami boleh ada di rumah Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, dan saat ini kami pun boleh memberikan korban syukur kami bagi Tuhan. Engkau tidak memandang banyak atau sedikit yang dapat kami berikan Tuhan, tapi kami percaya kami memberikan korban syukur kami dengan hati kami, dengan ketulusan kami, dengan sepenuh jiwa kami. Kami yakin persembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dupa yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tambahkan berkat atas kami, tambahkan dalam segala pekerjaan kami, dalam segala usaha kami, sawah ladang kebun kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukurkan semuanya padamu kami berserah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mau mempersiapkan hati, kita mau terima firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Kaulah Rabbah. Itu yang selalu kita katakan di dalam doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Dengan kekuatan
Yesus Kristus. Hanya Engkaulah pengharapan dalam kehidupan kami, Yesus. Itu sebabnya kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya dalam kuasa-Mu, dalam kasih-Mu. Terimalah Tuhan segala pujian kami, segala penyembahan kami kepadamu. Lalu Kau memberkati anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Biar Tuhan pengurapan Tuhan selalu Kau limpahkan dan tambahkan atas hidup mereka. Demikian kami semua yang hadir ini, kami rindu akan Engkau senantiasa Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu, dan berfirmanlah bagi kami dan urapi kami semua. Baik guru-guru sekolah minggu juga akan mengajarkan anak-anak Tuhan, Engkau mengurapi mereka. Dan segala kuasa-kuasa lain yang mau mengganggu kami dalam ibadah kami, dalam kami mendengar firman-Mu saat ini, dalam bentuk apapun kuasa roh-roh itu, kami bersatu hati kami, kami tolak enyahkan itu semua dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Allah Roh Kudus yang berotoritas sepenuhnya, baik atas hamba-Mu sendiri, baik atas seluruh jemaat-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Tuhan, jamahlah hati kami dan urapi kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman, dan kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi menjelang siang, dan kita bersyukur Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Ya, Dia yang telah memelihara kita, Dia juga yang menyatakan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita boleh ada di rumah Tuhan pada saat ini. Amin, saudara. Ini bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang mengasihi kita. Sebagaimana Yesus katakan, tidak ada seorang yang datang kepadaku jika tidak ditarik oleh kasih Allah, oleh kuasa tangan Bapa yang kuat. Amin. Haleluya. Baiklah, saya mengajak kita membuka Alkitab kita, ya, dari 1 Korintus pasal yang ke-13. Ya. 1 Korintus pasal 13, kalau berikut di sini berbicara tentang kasih. Tetapi kita membaca, ya, ayat 13. Jadi 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Haleluya. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Kita baca ini firman Tuhan, ya, bersama-sama saja. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Haleluya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, ya, umat pilihan Tuhan atau umat tebusan oleh darah Yesus Kristus, ya, Tuhan menghendaki hidup kita ada dalam, ya, damai sejahteranya, ada dalam kuasa kemenangannya. Amin. Sebab di hari Paskah kita sudah rayakan bagaimana Yesus sudah menang. Ya, kemenangan Yesus adalah kemenangan bagi kita. Amin. Dia menang dari maut. Ya, dia bangkit dari antara orang mati. Musuh yang terakhir dari kehidupan kita adalah maut. Semua manusia, ya, kalau tidak di dalam kemenangan Kristus,
tidak ada jaminan untuk dapat menang dari maut. Sebab hanya Yesus yang mengalahkan maut. Amin, saudara. Dan untuk kita hidup dalam kemenangan Tuhan, ya, Tuhan memberi 3 hal yang harus kita miliki, yang harus kita pertahankan, yang harus kita tumbuhkan, ya, di dalam kehidupan kita, supaya kemenangan yang daripada Tuhan itu, ya, terus menerus kita alami sampai kepada kemuliaan yang kekal. Amin. Walaupun kenyataannya di dunia ini kita banyak menghadapi pencobaan, banyak menghadapi masalah, banyak menghadapi tantangan, ya, banyak mengalami penderitaan, kesusahan. Apapun itu boleh terjadi dalam hidup. Tetapi kalau ketiga hal ini kita miliki untuk menghadapi atau untuk menjalani kehidupan kita, maka kemenangan-kemenangan yang Tuhan kerjakan itu menjadi nyata. Semakin besar pencobaan yang kau hadapi, semakin rumit masalah yang kau hadapi, semakin besar juga kemenangan yang Allah sediakan bagimu. Amin, saudara. Nah, oleh sebab itu dikatakan ketiga hal ini, ya, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin. Jadi apabila kita menghadapi, menjalani kehidupan kita berdasarkan iman, ya, maka kita percaya, saudara, kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat, ya, yang ajaib itu akan terjadi dalam apapun juga yang kita hadapi. Coba kita melihat, ya, iman. Jadi iman kita harus bertumbuh, kata Alkitab. Ya, apa itu iman? Ya, iman itu apa? Ya, iman kepada Yesus, ya. Coba kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin, saudara. Jadi iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan kepada Tuhan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi kita berharap kepada Tuhan, ya, kepada janji Tuhan, dan itu kita dapat terima dasarnya iman. Apa yang belum kita lihat, ya, maka kita akan menerima. Sebab firman Tuhan katakan bahwa apa yang belum ada dalam hati kita, yang belum pernah ada dalam penglihatan kita, yang belum pernah ada dalam pikiran kita, segala yang baik, ya, segala yang baik itu disediakan oleh Allah bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Yang mengasihi Dia, artinya yang beriman kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan sudah sediakan, misalnya segala masalah, segala pencobaan yang kau hadapi, saudara, jangan lari, jangan takut, tapi kita hadapi dengan iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan menyediakan jalan keluar. Amin. Tuhan menyediakan pertolongannya, asal beriman kepada Yesus. Ya, saya teringat saudara-saudara, 4 tahun yang lalu rasanya menjelang Natal ada, ya, orang datang dari Hulu sana, ya, satu mobil penuh, ya, membawa keluarganya. Ya, ada banyak keluarga mereka itu, saudara-saudara, yang sakitnya aneh, saudara. Ya, dan mereka bawa ke rumah sakit
sembuh sebentar lalu sakit terus. Tetapi selalu katanya kalau sudah dapat cucu laki-laki, semuanya kalau dapat cucu laki-laki pasti mati. Pokoknya kalau sudah dapat cucu laki-laki mati. Jadi bingung mereka. Tapi mereka ini ya bukan orang Kristen, keharingan. Ya, bukan Kristen. Lalu mereka ke Banjarmasin berobat. Tidak tahu saya mereka ke sini dan kita doakan. Kita doakan. Saya katakan kepada mereka, kalian percaya kepada Yesus, terima Yesus. Akhirnya saudara-saudara mereka pulang sampai di tempat mereka di Hulu sana. Saya lupa kampung yang mana. Ya, mereka pun menerima Yesus. Nah, waktu mereka menerima Yesus, tapi bukan ya gereja aliran kita, bukan. Ya, masih di separat sama kita dulu. Ya. Nah, lalu justru mereka semakin berat serangan. Oleh mereka penyembah berhala banyak sekali selalu bayar sahur katanya ya, makanan sahur dan segala macam. Ya. Nah, kemarin satu hari sebelum mereka datang ke sini, mereka katakan ke Banjarmasin, sudah berulang-ulang di rumah sakit Palangkaraya, lalu dibawa ke rumah sakit Banjarmasin. Dan mereka katakan sama saya, hari Kamis kami singgah Om. Ya, singgah. Ya. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mereka pulang dari sana, mereka datang ke sini di hari Kamis kemarin. Dan saya katakan, ya, percaya kepada Yesus bukan hanya sekedar percaya, tapi percaya kepada Yesus pengharapan kita, kemenangan Yesus disalib. Ya, Julgota itu dia terpaku disalib, dia mati tersalib. Ya, kematiannya itu sebenarnya kemenangan bagi kita, kematian dosa, kematian kutuk, kematian segala rancangan celaka kita, kematian segala ya rancangan penyakit yang merancang yang tidak baik atas kalian. Mau tidak kalian masuk ke dalam iman kepada kuasa salib Yesus dan masuk dalam kematian Yesus, supaya sama seperti Yesus bangkit dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa untuk memperoleh hidup yang baru. Amin saudara. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Sehingga akhirnya saudara-saudara mereka menerima Yesus, dibaptislah. Ya, dibaptislah kemarin hari Kamis kemarin. Dan harus sungguh-sungguh saya katakan, berhala-berhala kalian itu, rumah-rumah berhala itu dilepas, dibakar semuanya. Dan jangan kalian bertindak sendiri. Minta tolong sama pelayan Tuhan di sana, ada pendeta di sana. Ya. Dan ada juga di PDI di desa mereka itu. Dan tolong dibakar, dilepaskan semua. Sebab kalau kita percaya kepada Yesus, lalu iman kita masih kepada yang lain, percaya kita masih ada yang lain, ada tanda yang lain, maka tidak benar. Sebab Allah itu cemburu. Makanya kalau kita percaya kepada Yesus, kita benar-benar kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Amin saudara. Ya. Lalu kita kasihi sesama, ya, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin saudara. Nah, jadi itu ya harus kita bersedia, jadi bersedia semua. Amin. Banyak orang Kristen dia masuk menerima Yesus, tapi masih ada berhala-berhalanya, ada ikatan-ikatannya. Itu yang tidak mungkin. Ya, sebab Allah itu cemburu, tidak mungkin kita dapat bersungguh hati kepada Tuhan jika masih ada tanda-tanda lain. Amin saudara, tidak ada artinya. Saya percaya mereka disembuhkan Tuhan.
Amin. Tidak akan pernah lagi untuk kembali kepada penyakit itu lagi. Sebab jika itu pekerjaan kuasa iblis sudah dihancurkan oleh kuasa darah salib Yesus. Amin saudara. Nah itu saya percaya. Saya banyak menangani hal-hal yang seperti itu. Ya, memang dulu saya pesan sama mereka. Ya, kalau masih ada gangguan, berarti ada maksud Tuhan yang lebih dalam untuk membersihkan kehidupan kalian, supaya iman kalian hanya bulat kepada Dia. Amin saudara. Nah contoh saja, ya beberapa tahun yang lalu saya sering saksikan di sini. Ada seorang bapak ya dari Kapuas, dari Hepatu, ya dia penetua di gereja, ya penetua. Tetapi dia sering dirasuk oleh roh ikatan nenek moyang, sering dirasuk oleh roh ikatan nenek moyang. Ya, kalau dia dirasuk itu hampir tiap hari dia dirasuk. Jadi tenaganya sangat kuat. Ya, jadi sulit mereka keluarganya. Akhirnya diserahkan ke gereja untuk menangani di persekutuan doa di GBI Kapuas ya. Mereka di Kapuas itu. Mereka tangani sudah 1 bulan kata mereka menangani itu. Masih saja. Sebab kalau roh itu saudara merasuknya, dia mencakar dirinya sampai luka, dicakar, dia habis berdarah-darah. Ya maaf kata sampai alat kemaluannya pun dicakarnya, berdarah-darah. Karena sudah tua. Ya, dan pada saat itu dia mau menikahkan anaknya mau kawin katanya 3 hari lagi. Jadi mereka telepon ke sini. Ya saya katakan antar ke sini. Ya. Nah sampai ke sini saya katakan kepada dia, saya tidak mendoakan engkau sebab sudah didoakan berbulan-bulan kalian berdoa. Tapi sekarang saya bertanya, mau enggak engkau masuk dalam iman, ya masuk dalam iman kematian dan kebangkitan Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus mati adalah kematian dosamu, kematian rancangan celakamu, ya kematian kutuk yang membuat penyakit dalam dirimu. Nah itu harus dimatikan sehingga tidak bisa mengganggu engkau lagi, supaya engkau hidup baru, memperoleh hidup yang baru, ya dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Lalu dia tanya, apa itu Pak? Ya, tidak ada lain baptisan dalam kematian dan pengkuburan Yesus. Amin. Jadi dia asalnya dia tidak mau saudara. Sebab apa? Sebab saya ingin kena tua katanya. Mana saya mau diselamatkan lagi. Ya, saya katakan dulu, kau ngerti tidak itu dulunya. Saya tidak maksa, kalau tidak terima silakan pulang kembali. Akhirnya dia mau saudara, dia mau. Ya saya katakan tidak perlu kita berdoa. Yang penting bagaimana kamu hidup baru dalam Tuhan, itu penting. Yang lama itu harus berlalu, yang baru sedang datang. Dan itulah masuk dalam iman kematian Tuhan dan baptisan pengkuburan supaya sama seperti Kristus bangkit oleh kemuliaan Bapa dan engkau memperoleh hidup yang baru telah engkau keluar dari air. Yang lama itu sudah berlalu. Amin saudara. Berarti Tuhan sangat mengasihi engkau. Iya, engkau kesini. Jangan pikirkan itu. Yang penting bagaimana pikirkan aku mau hidup baru di dalam engkau Tuhan dan hidup dalam kemuliaan Tuhan, dalam kasih-Mu. Itu yang kau pikirkan sekarang. Akhirnya dia mau terima saudara. Telah dibaptis, ya setelah itu dia merasakan ringan, ya dan tidak pernah kembali lagi karena itu. Amin. Ya saya katakan kamu tetap saja jadi penetua. Siapa yang menghalang kamu jadi penetua? Tapi justru kamu bersukacita dalam Tuhan. Bisa ada kita karena jabatan kita penetua lalu kita lawan setan itu dalam nama penetua, hai setan iblis engkau kalahkan? Tidak bisa. Atau dalam nama pendeta? Tidak bisa. Tapi dalam kuasa kasih karunia yang dikerjakan oleh Allah. Allah sendiri yang melepaskan kita. Allah sendiri yang memberi kemenangan bagi kita. Amin saudara. Itulah yang menyelamatkan. Amin saudara. Nah itu.
Nah, saudara, iman kepada Yesus Kristus itu harus bertumbuh. Nah, bagaimana caranya supaya iman kita bertumbuh di dalam Kristus? Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, coba kita memperhatikan dalam Ibrani pasal 12 ya. Yang pertama, saudara, iman untuk bertumbuh kita harus menjalin hubungan yang intim dengan Yesus. Ya, tidak bisa di luar Yesus. Ya. Menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Menjalin persekutuan yang intim dengan Tuhan supaya iman kita bertumbuh. Ayat 2, Ibrani 12 ayat 2 dikatakan seperti ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, ya kan? Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi kita harus ya menjalin hubungan yang intim dengan pribadi Yesus. Sebab hanya Yesus yang memimpin iman kita. Dia sumber iman, dia juga yang akan memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Amin, saudara-saudara, kepada kesempurnaan iman. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana iman yang sempurna. Tetapi kalau persekutuan kita semakin intim dengan Tuhan, saudara, maka hal itu terjadi dalam hidup kita. Kita akan bisa melihat bagaimana iman itu hidup dalam kehidupan kita. Amin. Persekutuan dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, baik melalui persekutuan bersama maupun terlebih persekutuan secara pribadi. Sebab iman itu adalah bersifat pribadi, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan Tuhan mempercayakan iman kita itu dan menambahkannya dan yang menyempurnakannya itu Yesus. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan firman. Amin. Kita akan rasakan hadirat Tuhan. Lalu hadirat Kristus itu yang akan meyakinkan kita bahwa ada pribadi yang dasar di dalam kita, memampukan kita menghadapi segala persoalan. Amin, saudara. Jadi bukan kita, tetapi iman itu yang memampukan kita. Hadirat Tuhan itu. Kalau dalam surat Paulus katakan, iman kita timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman itu adalah Yesus sendiri. Mana mungkin kalau kita hanya menyembah saja, berdoa saja, tetapi kita tidak berpegang kepada firman. Akhirnya bisa menyimpang kepada roh-roh yang lain. Sebab Yesus itu firman. Amin. Jadi jalin persekutuan itu, hubungan yang intim dengan Tuhan. Baik dalam persekutuan kita bersama seperti ini maupun dalam secara khusus pribadi. Amin, saudara. Pribadi. Sebab iman itu berkaitan secara pribadi antara kita dengan Tuhan Yesus. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menyingkirkan apa yang menjadi penghambat dalam iman. Kita harus menyingkirkan apa yang menjadi penghambat atau perintah dalam iman. Amin. Itu harus disingkirkan. Yang tadi kan pertama kita harus memiliki persekutuan yang intim dengan Yesus. Yang kedua,
kita harus melepaskan apa yang menjadi penghambat iman itu. Perintah dalam iman itu. Yang pertama, apa yang menjadi perintah dalam iman? Yaitu ketidakpercayaan. Itu yang kita lawan dalam hidup kita. Haleluya. Kalau kita melihat Daud itu punya iman yang luar biasa, sebab yang dalam pergumulannya dia berkata, "Hai hatiku, kenapa engkau tidak percaya?" Percaya, yakin. Jadi dia menghambat, dia mengusir segala ketidakpercayaannya. Suatu ketika kan kita ingat murid-murid ya berkata kepada Yesus, "Tuhan, kenapa kami tidak bisa mengusir setan itu dari anak itu yang kerasukan setan?" Tuhan katakan, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus ada bersama-sama dengan kamu? Berapa lama lagi aku harus bersabar dengan kamu?" Karena mereka kurang percaya, karena mereka membiarkan ada ketidakpercayaan dalam hati mereka. Kita ingat juga waktu mereka menyeberang danau, gelombang, dan mereka kata, "Tuhan, kita akan mati, kenapa kau biarkan kita mati?" Tapi Yesus katakan, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya, kenapa kamu tidak percaya?" Nah, rupanya dalam perjalanan hidup kita, untuk kita menumbuhkan iman, setiap hari kita katakan, "Hai hatiku yang kurang percaya, kau tidak punya tempat di dalam diriku, sebab aku percaya akan Tuhan menyertai aku dan melakukan perkara-perkara ajaib." Amin, saudara. Itu dilawan, ya, ketidakpercayaan itu harus dilawan, ya. Yang kedua yang menjadi perintah yang harus kita singkirkan dalam kehidupan kita, yaitu jika ada akar pahit. Amin. Jika ada akar pahit atau sifat hidup yang tidak memberi atau melepaskan pengampunan. Saudara-saudara, kita mau kuasa Tuhan, ya iman kita besar, tetapi kita masih menyimpan akar pahit kepada orang lain. Kita tidak bisa mengampuni orang lain. Tidak mungkin iman itu ada padamu. Ya, itu sebabnya sebelum kamu meminta sesuatu, Tuhan katakan, "Ampunilah dahulu jika ada sesuatu dalam dirimu tentang orang lain, tentang saudara." Amin. Jadi harus melepaskan pengampunan. Nah, kalau kita tidak mengampuni orang-orang lain yang berbuat salah kepada kita, maka kita juga tidak diampuni. Tidak mungkin iman kita bertumbuh kalau sementara hati kita menyimpan iri, dengki, ya, kepada orang lain. Tidak mungkin. Amin. Itu yang harus disingkirkan. Yang ketiga, apa yang harus kita singkirkan yang menjadi perintah dalam iman untuk pertumbuhan iman kita, ya, yaitu ketakutan atau kekhawatiran atau kebimbangan. Yang tadi harus kita singkirkan, pertama ketidakpercayaan, kurang percaya itu jauhkan. Lalu kalau ada masih akar pahit, kita tidak mengampuni orang lain, itu harus kita mengampuni. Yang ketiga, ketakutan atau kekhawatiran. Bapak Alkitab jelas berkata, orang penakut imannya mati. Kalau orang penakut, takut, masih takut, imannya tidak berfungsi, tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, itu yang harus kita kalahkan, yang harus kita enyahkan, yang harus kita singkirkan. Coba saudara, kalau ada orang kerasukan setan, saudara, dulu nama Yesus, saudara sambil lari, malah pada diterjangnya, tidak mungkin. Saya pernah dulu ya, yang orang
Sebab apa saudara? Katanya biar sebab 1 bulan lebih kan dia tidak bisa tidur. Tapi dia melihat senjata itu parang lading itu bisa terbang. Lalu biarpun disembunyikan bisa datang kepada dia dan selalu berbicara, bunuh keluargamu, bunuh. Akhirnya dia tersiksa. Ya. Nah, saya tahu keluarganya membawa dia ke dukun yang sudah disediakan. Lalu dia turun dari mobil, dia lari ke sini. Ya, waktu masih gereja yang kecil dulu. Iya. Saya katakan sama istri saya, kalian di sini. Saya bawa orang itu ke gereja. Saya katakan sama dia, kenapa datang ke sini? Ya Om, saya minta tolong jauh. Saya ini menderita sekali. Roh yang berbicara di telinga saya ini selalu memerintah saya membunuh. Sudah sekian lama ditangani, hampir 6 bulan katanya, hampir 1 tahun dia menderita itu. Dan sudah dibawa kemana-mana. Akhirnya saya suruh dia masuk gereja, saudara-saudara. Pas di gereja ya kecil dulu, saya tutup pintunya. Ya, saya suruh dia berlutut di depan mimbar dulu. Saya langsung katakan, Tuhan tolong saya. Setelah itu dia kerasukan, saudara. Dia langsung ketawa, siapa yang sanggup melawan saya? Tidak ada satupun, katanya. Siapa yang lebih hebat dari saya? Saya langsung pegang kepalanya, dan saya taruh dalam nama Yesus, turunkan, saudara. Dia langsung merayap seperti buaya. Ya, dia berteriak. Masih kursi-kursi yang panjang itu dulu di sana, sampai dia tabrak gitu. Tapi saya di atas dia. Jadi saya pegang kedua tangannya, ya. Dia membawa gitu ke sana kemari. Saya katakan terserah kau mau biar bagaimana. Yang penting sekarang engkau bukan berhadapan dengan manusia, tetapi dengan kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Oleh darah Yesus, kuasa wahai setan iblis sehebat apapun, engkau sudah tidak berdaya lagi. Itu sebabnya mulai sekarang engkau tidak berkuasa. Silahkan tunjukkan kekuatanmu, tunjukkan kuasamu. Ya, sampai teriakannya kemungkinan dari tempat Eko sana kedengaran. Ya, sehingga akhirnya saudara-saudara dia dilepaskan turun. Setelah itu dia katakan sama saya, apa yang harus saya lakukan? Saya katakan, buka hatimu, percaya kepada Yesus, dan beri dirimu dibaptis. Amin, saudara. Malam itu saya bawa dia dan menerima baptisan air. Dia langsung tidur bersama-sama dengan kami. Dia katakan sama saya, aduh, 40 hari lebih saya tidak bisa tidur. Sekarang saya tidur dengan nyenyak, dengan aman, sukacita. Amin, saudara. Beberapa jemaat mungkin masih ingat, beberapa hari dia ikut saya, sering saya bawa ke rumah doa kembali. Setelah dia sudah kuat, saya katakan silakan pulang. Ya, dan harus percaya penuh kepada Yesus. Dan jangan ingat-ingat lagi. Kalau ada yang mau mengganggu, katakan engkau sudah dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Sebab aku percaya kepada Yesus. Amin, saudara. Coba kalau saya takut, saudara-saudara, kalau kita takut bisa enggak? Malah kita dicengkramnya. Dicengkramnya. Dicakarnya. Ya sama seperti cucunya. Ini dulu kan yang besar itu. Dikerasukan. Dukunnya lari. Ya, saudara-saudara dikasih. Hidup di dalam Yesus. Jadi harus disingkirkan segala perintah, baik itu ketidakpercayaan, ya, baik roh yang tidak mengampuni, tapi kita harus mengampuni, dan kita harus melepaskan diri kita dari segala kekhawatiran dan ketakutan, ya, supaya kita sungguh-sungguh ya memiliki iman
Yang ketiga, saudara, untuk kita bertumbuh dalam iman, ya, kita harus ya menghadapi yang namanya ujian, pencobaan hidup. Kalau kita sebagai orang percaya ada pencobaan lalu kita mengeluh, "Leha betulas Tuhan, kenapa Engkau bawa saya ke dalam pencobaan?" Itu orang tidak bisa bertumbuh dalam iman. Tapi kalau dia ada pencobaan lalu kita menjalin persekutuan dengan Tuhan, Tuhan, hidupkan imanku. Aku percaya kepadamu. Engkau punya kuasa dan kemenangan bagiku. Engkau lakukan. Amin, saudara. Artinya saudara-saudara, kita harus melalui ya yang namanya padang gurun kehidupan yang tidak ini. Kita jangan khawatir. Amin. Jangan khawatir. Coba kita perhatikan ya di dalam Yakobus, surat Yakobus pasal 1. Ya. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat 4 dikatakan seperti ini. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Ya, artinya ketekunan bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan. Tekun berpegang janji Tuhan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Jadi iman yang sempurna tatkala kita lulus menghadapi ujian-ujian hidup dengan iman. Amin. Mempermuliakan Tuhan. Itulah penyempurnaan iman. Itulah pemurnian iman. Mana mungkin iman kita katakan saya punya iman yang kuat, tetapi tatkala ada badai hidup saudara lari. Tapi saudara hadapi itu dan berkemenangan, sehingga semakin meningkat, semakin banyak persoalanmu, dan engkau akan dikatakan disempurnakan dalam iman, dan kamu tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin, saudara. Amin. Iman yang besar tatkala seseorang itu tahan uji. Kita ingat waktu Yesus dan murid-muridnya ya mengadakan perjalanan dan tiba di suatu rumah. Ada seorang ibu datang kepadanya, "Tuhan, tolonglah aku sebab anakku kerasukan setan." Dia bukan murid Tuhan, tapi Tuhan katakan apa? "Aku datang hanya kepada anak-anak yang hilang." Dia hanya datang kepada umat Israel. Roti yang ada padaku hanya disediakan untuk anak-anak Tuhan, tidak disediakan untuk anjing. Tapi ibu ini saudara tidak mempersalahkan Tuhan. Walaupun Tuhan kelihatannya menghina dia, kelihatannya, tapi itu ujian. Bagaimana imannya? Lalu ibu itu berkata, "Benar Tuhan. Namun anjing itu punya hak juga menerima remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Remah-remah dari anak-anak itu." Makanya Tuhan Yesus melihat orang ini yang berkata, "Ibu, besar iman." Amin, saudara. Sebab dia tahan uji. Dan sesuai dengan imanmu itu, sekarang anakmu sembuh. Amin, saudara. Karena iman itu. Dia pulang dan dilihat anaknya sudah sembuh. Bersyukur kepada Tuhan. Jadi itu terbukti. Amin. Jadi iman teruji, itulah iman yang bertumbuh, iman yang disempurnakan tatkala kita mengalami ujian, pencobaan dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Itu iman. Jadi iman itu sangat penting. Ya, harus bertumbuh di dalam hidup kita menjalani kehidupan ini, sehingga kita melihat kemuliaan Tuhan.
Yang kedua tadi apa saudara? Adalah pengharapan. Apa itu pengharapan? Pengharapan itu apa? Haleluya. Pengharapan adalah saudara penantian yang penuh sukacita akan janji-janji Tuhan. Pengharapan itu adalah penantian yang penuh sukacita akan janji Tuhan. Nah, pertolongan Tuhan pada kita adalah firman, janji. Tuhan katakan kepada orang Israel, jika engkau percaya kepadaku, itu dasarnya pengharapanmu berdasarkan iman percaya, maka engkau akan melihat perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah akan menyelamatkan engkau. Pengharapan itu memang tidak ada juga yang langsung, ada juga yang ada senggang waktu, terserah waktunya Tuhan. Itu sebabnya pengharapan adalah penantian yang penuh sukacita akan janji Tuhan. Artinya kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Amin, saudara. Firman Tuhan. Coba kita melihat dalam kitab Mazmur. Mazmur 130 ayat yang ke-7. Mazmur 130 ayat yang ke-7. Kalau ayat yang ke-6 itu dikatakan seperti ini. Ini kan Daud utarakan, jiwaku mengharapkan Tuhan. Jadi dia berharap, berpegang teguh janji Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ayat 7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Israel artinya, hai orang percaya kepada Yesus. Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Kasih setia Tuhan, dia banyak kali mengadakan pembebasan. Amin, saudara. Amin. Berharaplah kepada Tuhan. Kalau dalam Roma pasal 5 ayat 5 katakan, pengharapan kepada Tuhan itu tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan. Roma pasal 5 ayat yang ke-5 dikatakan firman Tuhan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah mencurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kalau kita pengharapan kita akan janji Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kasih setianya dan mencurahkan rohnya di dalam hati kita, sehingga kita dimampukan untuk menerima segala apa yang Tuhan janjikan. Kemenangan itu dari Tuhan. Amin, saudara. Atau pembebasan, atau berkat yang kita harapkan, Tuhan janjikan. Itu pengharapan. Amin. Pengharapan kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan. Jadi iman dan pengharapan itu berkaitan antara pribadi kita dengan Tuhan. Itu bersifat pribadi. Amin. Itu yang perlu kita hidupkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Kalau kita percaya bahwa Tuhan, misalnya Tuhan katakan, rancanganku bagimu adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Lalu kita
Dan kita meminta kepada Tuhan kekuatan, kasih karunia-Nya. Roh Tuhan bekerja pada kita. Pimpin aku Roh Kudus untuk aku meraih itu. Amin saudara-saudara. Dan kita akan lakukan itu. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan menyediakan apa yang Dia rancang itu di dalam kehidupan kita. Amin. Asal jangan kita ragu. Pengharapan itu terus kita pupuk di dalam kehidupan kita. Kita utarakan kepada Tuhan. Aku tahu, aku percaya, aku yakin bahwa apa yang telah Kau nyatakan, firman ini adalah bagiku. Amin saudara. Nah kita lihat orang-orang Israel, dan kalau dia berpegang pengharapannya kepada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan berperang bagi mereka atas musuh-musuh mereka. Sekuat dan sehebat apapun musuh mereka, tidak ada yang sama. Tetapi tatkala pengharapan mereka berubah kepada manusia, bukan kepada Tuhan, maka mereka akan mengalami kehancuran. Sama. Jangan kita berharap kepada yang tidak pasti. Begitu kepada manusia, begitu kepada kemegahan dunia ini. Tapi pengharapan kita, pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Amin saudara. Amin. Yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Kasih. Dikatakan kasih. Kasih ini lebih besar dari iman dan pengharapan. Kenapa? Sebab kasih ini bersifat kekal. Amin saudara. Kasih Allah agape itu bersifat kekal. Bab kasih Allah itu bukan hanya bagaimana kita menjalin keterkaitan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi kasih itu keterkaitan kita dengan sesama. Amin. Kalau iman dan pengharapan tadi itu bersifat pribadi, saudara. Tetapi kasih itu bersifat kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Mana mungkin kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan, tetapi kita membenci saudara kita. Tidak mungkin, kata Alkitab. Memang harus kedua-duanya. Kasih kepada Allah dan kita praktekkan kasih kepada saudara-saudara kita, sesama kita. Makanya dia lebih besar dari iman dan pengharapan. Sebab iman itu saudara-saudara akan berakhir tatkala kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus pada saat kedatangannya yang kedua, ya kan? Berakhir. Tidak perlu iman lagi sebab kita sudah dinyatakan kepada yang kita terima kekekalan, tidak bisa berubah lagi. Kuasa bagi kita, kemenangan kita tidak bisa berubah lagi sebab segala pencobaan sudah dikalahkan, sudah punya hukumannya ke neraka. Amin. Jadi iman, kita tidak perlu berharap lagi dengan Tuhan sebab kita sudah bersama Dia, sama dengan Dia. Kita sudah di dalam kerajaan yang bersifat kekal. Nah, oleh sebab itu iman itu lebih besar. Kasih itu lebih besar, bukan imannya. Kasih itu lebih besar. Iya. Sebab kasih itu berkaitan antara kita dengan Tuhan dan sesama. Dan kasih itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Amin. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Haleluya. Kasih itu adalah Allah. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah
kasih. Amin saudara. Allah adalah kasih. Apa itu kasih? Kalau kasih dikatakan tadi di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat 7. Kasih itu ini, ya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ya. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat 7. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi sebenarnya kasih itu kalau disimpulkan saudara adalah ya tidak mementingkan diri sendiri, itu kasih. Tidak mementingkan diri sendiri. Amin saudara. Dan kalau kita sudah lahir baru, Allah memberikan karakternya melalui Roh Kudus dari kepada kita untuk hidup di dalam kasih. Jadi kita dimampukan saudara untuk mengasihi, untuk tidak hidup mementingkan diri sendiri. Amin saudara. Untuk menanggung perasaan bagaimana orang lain. Nah kalau di luar Kristus saudara, ya sulit. Sebab hanya di dalam Kristus Yesus kita hidup dalam kasih agape itu, kasih Allah. Amin saudara. Dan kasih itu tertanam tatkala kita hidup lahir baru dan Roh Kudus yang menanamkan kasihnya, kasih Allah itu di dalam kita. Amin. Dan tanda orang yang lahir baru, dia mampu melakukan kasih Allah itu. Ya, dia mampu melakukan kasih Allah. Dalam 1 Yohanes ya pasal 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14 dikatakan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 14. Kita tahu kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap berada di dalam maut. Jadi kasih itu adalah karakter ilahi yang ada di dalam kehidupan kita, yang bersifat kekal. Apapun yang kita lakukan dalam iman, dalam pengharapan kita, jika tidak berdasarkan kasih, juga itu juga kosong. Coba kita lihat ini ya. Pengharapan, dasar dari pengharapan kita adalah iman. Iman. Dan bukti dari segala yang belum kita lihat yang akan kita peroleh itu iman. Sedangkan pengharapan itu dasarnya iman. Iman adalah dasar dari segala pengharapan. Pengharapan itu adalah penantian dengan penuh sukacita akan segala janji Allah. Itu pengharapan. Ya. Iman dan pengharapan ini untuk kita disempurnakan memiliki hidup yang kekal, yaitu berdasarkan kasih. Amin saudara, kasih. Artinya pribadi Allah yang memampukan kita untuk kita memuliakan Dia. Segala yang kita lakukan dalam iman dan di dalam pengharapan, hasilnya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita memiliki kasih. Amin. Dan kalau tidak berdasarkan kasih, iman pengharapan itu menjadi keangkuhan. Nanti maksudnya, kalau tidak berdasarkan kasih, dan akhirnya kita menjadikan diri kita musuh Allah.
orang kalau dia sudah tinggi imannya, kesombongan, sombong rohani. Dia menganggap dirinya hebat daripada orang lain. Dia memandang orang lain adalah orang-orang pendosa. Itu orang sombong. Itu menjatuhkan diri sendiri. Sebab mengapa dia dapat memandang seperti itu? Sebab dia tidak memandang dasar imannya harus berdasarkan kasih. Itu sebabnya apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, apapun yang dibuat dengan kehebatan apapun, dengan karunia apapun, jika tidak berdasarkan kasih, kata Alkitab, itu adalah kum yang kosong, canang yang berarti tidak ada artinya. Amin. Jadi ketiga hal ini harus kita tumbuhkan di dalam kehidupan kita. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Amin. Inilah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kita bersyukur, saya percaya apapun yang kau hadapi dalam kehidupan, kalau iman kita hidup bertumbuh, pengharapan kita kuat kepada Tuhan, dan kita hidupkan itu berdasarkan kasih, maka kita akan mengalami apa yang telah Tuhan katakan. Kita akan diberi kemenangan lebih daripada orang-orang yang menang. Sebab apa? Kasih kuasa Tuhan itulah jamin kehidupan kita. Amin, saudara. Jaminan kehidupan. Saudara, kita berdiri, kita bersyukur. Saya tidak tahu persoalan, pencobaan apa yang saudara hadapi. Tetapi kalau saudara pandang itu dengan saudara berpikir, aku hadapi ini dengan iman pengharapan kepada Tuhan yang berdasarkan atas dasar kasih. Saya percaya maka engkau akan mengalami kemenangan dan penyempurnaan yang daripada Tuhan. Dia akan melakukan pekerjaan di dalam kehidupan. Dan tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan. Kita sembah Tuhan, kita puji Dia, kita siapkan hati kita. Mungkin ada di antara kita yang membutuhkan pertolongan doa. Kita akan doakan. Saudara, Bapak Ibu bisa maju ke depan. Sebab Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan di dalam Yesus Dia menyediakan segala jalan keluar pertolongan. Dan tidak ada yang mustahil baginya dan bagimu yang punya iman, pengharapan, dan kasih. Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar. Sebab Dia tidak berubah. Dialah satu-satunya Sang Juru Selamat. Dialah satu-satunya Tuhan dan jawaban dari segala hal. Saat ku melihat jalanmu, saat ku mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya Pada. Sekali lagi, saat kita melihat, saat kita melihat
bisa sampai saja Yesus katakan. Dan engkau berpegang teguh pada harapan iman kepada Tuhan, kepada Dia. Dan engkau hidup di dalam kasih agape. Maka Tuhan katakan perkara yang ajaib, perkara yang besar, perkara yang agung, perkara yang tidak mungkin bagi dunia. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagimu. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang tidak bersama-sama dengan kami, maupun mereka yang telah Engkau kirim ke tempat ini, Bapak Utuh Jalin dan ibunya Ireke Tuhan, yang sudah mengambil keputusan untuk hidup baru di dalam Tuhan. Kami percaya kuasa penyakit kelemahan, kuasa kutuk yang sudah bertahun-tahun mengikat mereka, membuat mereka menderita, itu semua sudah dihancurkan oleh kuasa darah salib Yesus dalam nama Yesus. Dan sekarang mereka hidup baru di dalam Tuhan, yang terus menerus diperbaharui. Tuhan, jangan Engkau perbiarkan namamu pada musuhmu diperbaikan oleh kuasa kutuk itu. Buktikan mereka ada dalam kemenangan-Mu di mana saja mereka berada dalam nama Yesus.
Yesus. Demikian juga sekarang kami berdoa bagi seorang ibu yang dalam keadaan menderita, yaitu pendeta Yurina yang pada saat ini ada di rumah sakit Doris Silvanus di Palangkaraya. Tuhan Yesus, kami tidak mengerti penyakit apa yang membuat dia menderita. Kami tidak tahu itu, tetapi tidak ada yang Engkau tidak tahu. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau menjamah ibu ini, Engkau menjamah hamba-Mu ini, supaya dia Engkau pakai menjadi alat dalam kuasa, dalam kemenangan Tuhan, kuasa penyakit kelemahannya. Jika Engkau mengizinkan dia mau kesempatan untuk menjadi pemberita alat kemenangan Tuhan, Engkau sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau melenyapkan segala penyakit dan kelemahan itu. Sebab Engkau sudah pikul tanggung penyakit dan kelemahan kami. Oleh kuasa bilur-bilur Yesus semua disembuhkan. Demikian kami semua jemaat ini. Apa yang menjadi pergumulan untuk anak-anak-Mu ini, pergumulan mereka untuk rumah tangga mereka, pergumulan mereka untuk usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka untuk anak-anak dan masa depan mereka, Tuhan Engkau nyatakan Tuhan kuasa iman, pengharapan dan kasih daripada-Mu memberikan kepada kami kemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Engkau memberkati semua. Sehingga tidak ada kami yang tidak dijamah oleh Tuhan pada saat ini. Dan semua kami dibenarkan sebab firman itu Engkau sendiri. Dan firman itu hidup dan berkuasa di dalam pribadi kami, dalam kehidupan kami. Dan firman itu memberi kemenangan. Sebab Yesus Kristuslah kemenangan bagi kami untuk selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu. Kami berterima kasih untuk kemenangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Kasih Allah paling berpisah, selama-lamanya, karena kasih-Mu ku tak puji.
kasih Bapa di surga. Terima kasih Engkau berhadirat di dalam kehidupan kami, baik di tengah-tengah ibadah kami, baik di dalam pribadi demi pribadi kehidupan kami, sehingga kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Bila kasih yang daripada-Mu, iman pengharapan yang daripada-Mu, Engkau teguhkan, Engkau tambahkan, dan Engkau sempurnakan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dari hari ke hari, walaupun banyak persoalan pencobaan, tetapi kemenangan, dan kami ada dalam kemenangan, dari kemenangan kepada kemenangan, dan sampai kepada kemuliaan. Itu yang telah Engkau nyatakan di dalam iman, dalam pengharapan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau menjamah kami semua, Engkau memberkati kami semua, Engkau memeteraikan kami semua menjadi milik kepunyaan-Mu, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami atau mengizinkan ada kuasa-kuasa lain yang mengganggu kami dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk penyakit, baik dalam bentuk kelemahan, baik dalam bentuk rancangan-rancangan yang merancang yang tidak baik, celaka dalam bentuk apapun juga. Engkau hancurkan itu semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami anak-anak-Mu keluar dari tempat ini, kami ada dalam kuasa kemenangan Tuhan. Engkau memberkati pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, mata usaha pekerjaan seluruh jemaat ini. Semua mereka adalah berkat Tuhan. Demikian anak-anak kami yang sebentar lagi menghadapi ujian sekolah, ujian nasional. Mereka juga akan menghadapi ulangan. Mereka juga akan menghadapi jenjang yang lebih tinggi untuk mereka masuk. Tuhan memberkati semua, dan Tuhan membuka jalan bagi semua. Tuhan memberikan hikmat dan kepintaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah bangsa dan negara kami serahkan dalam kuasa Tuhan, dalam pemeliharaan, dalam perlindungan Tuhan, dalam jaminan Tuhan. Baik Tuhan dalam masa raya, hari raya, saudara-saudara kami yang mungkin banyak kesibukan dalam perjalanan, sehingga banyak kecelakaan di darat, di laut, di udara. Tetapi kami berdoa, Engkau membebas, melepaskannya, dan Engkau memelihara, Engkau memberikan kenyamanan dan keamanan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jauhkan bangsa kami dari segala bencana, jauhkan bangsa kami dari segala macam, ya Tuhan, yang tidak baik dalam bentuk apapun. Engkau akan munculkan kebenaran, sebab Engkau memberkatinya. Terima kasih. Ampuni salah dosa kami semua. Ampuni salah dosa pemimpin kami, bangsa kami, bahkan masyarakat sekitar di mana kami tinggal. Dan Tuhan melingkupi dengan berkat-Mu. Baik RT RW di mana kami tinggal, semua ada dalam kuasa berkat Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Kami boleh berpisah satu dengan yang lain dari gereja ini, tetapi Engkau tidak pernah berpisah dari kami. Engkau memberkati anak-anak-Mu semua, dan Engkau meneguhkan iman pengharapan, dan Engkau menumbuhkan kasih dari Roh Kudus di dalam kehidupan kami semua. Dan Engkau menuntut Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang baru ikut bersama kami beribadah di rumah ibadah ini, Engkau memberkati mereka. Engkau memberkati apa menjadi kerinduan mereka. Engkau memberkati keluarga mereka yang jauh dari mereka, dan di mana saja mereka ada, semua ada dalam pemeliharaan perlindungan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Terima kasih. Itu sebabnya saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, menolong kita, memelihara kita, menghibur kita, memimpin kita sampai kepada hari Maranatha, dan kita hidup dalam berkat
dalam damai sejahtera dan sukacita yang besar oleh anaknya Yesus Kristus. Kami berterima kasih menerima segala berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.